Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, terima kasih. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita terlebih dahulu membaca doa bersama-sama. Ketua kelas silakan dipimpin untuk berdoa di dalam hati ya. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu absen dulu ya. Ya. Amelia Asmarani Putri, Astri Wulan Cahya, Cika Aulia, Destiani, Dilan Ajura Virgil Ovian, Fauzan Nurjaman, Farel Rijaldi, Faris Syuri Ganusi, Vika Deanova, Muhammad Akbar Nugraha. Ya, hadir semua ya. Nah, ada yang tahu hari ini kita akan membahas materi tentang apa? Ya, benar. Hari ini kita akan membahas materi tentang azan dan iqomah. Ya, nanti Ibu akan menjelaskan materi tentang azan dan iqomah. Nanti juga akan Ibu tayangkan video cuplikan tentang azan dan iqomah. Nah, nanti setelah Ibu jelaskan, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan kepada Ibu. Setelah itu nanti kalian praktek. Yang perempuan praktek iqomah, yang laki-laki praktek azan ya. Siap? Oke, siap. Di sini ada yang tahu pengertian azan dan iqomah itu apa? Ya, azan secara bahasa adalah pengumuman atau pemberitahuan. Sedangkan menurut istilah, azan adalah perkataan tertentu yang berguna memberitahukan masuknya waktu sholat. Sedangkan iqomah adalah pertanda sholat berjamaah akan segera dimulai. Selanjutnya, keutamaan azan dan iqomah. Azan memiliki keutamaan yang besar, sehingga andai saja orang-orang tahu keutamaan pahala yang didapat dari mengumandangkan azan, pastilah orang-orang akan berebutan. Bahkan, kalau perlu, mereka melakukan undian untuk sekedar bisa mendapatkan kemuliaan itu. Salah satu keutamaan azan yaitu orang yang mengumandangkan azan akan dimintakan ampun atas dosanya. Kemudian terdapat juga pada Quran Surat Fussilat ayat 33 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Yang artinya, dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Selanjutnya, hukum azan dan iqomah dan hal yang berhubungan dengannya. Hukum azan menurut jumhur ulama adalah sunnah muakkadah, yaitu bagi laki-laki yang dikerjakan di masjid untuk salat wajib 5 waktu dan juga salat Jumat. Sedangkan selain untuk sholat tersebut tidak disunahkan untuk mengumandangkan azan. Misalnya sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat Tarawih, sholat jenazah, sholat gerhana, dan lainnya. Sebagai gantinya digunakan seruan dengan lafal as-sholatu jamiatan. Hal yang berhubungan dengan disyariatkannya azan dan iqomah. Yang pertama, salat yang disyariatkannya karena azan dan iqomah yaitu salat 5 waktu dan salat Jumat. Yang kedua, salat yang disyariatkan baginya iqomah saja dan tidak disyariatkan azan yaitu salat yang dijamak dengan salat sebelumnya dan salat yang diqodho. Yang ketiga, salat yang mempunyai seruan dengan lafal tertentu yaitu salat gerhana matahari dan gerhana bulan. Yang keempat, salat yang tidak ada azan dan iqomahnya yaitu salat sunnah, salat jenazah, salat 2 hari raya, salat istisqa, dan sebagainya. Selanjutnya, materi syarat azan dan iqomah. Untuk dibenarkannya azan, maka ada beberapa syarat yang harus terpenuhi sebelumnya. Di antaranya, syarat-syarat azan adalah yang pertama,
setelah masuk waktu. Maksudnya, bila seseorang mengumandangkan azan sebelum waktu sholat, maka azannya itu haram hukumnya, sebagaimana telah disepakati oleh para ulama. Dan nanti bila waktu sholat tiba, harus diulangi lagi azannya. Yang kedua, harus berbahasa Arab. Azan yang dikumandangkan dalam bahasa selain Arab maka tidak sah, sebab azan adalah praktik ibadah yang bersifat ritual, bukan semata-mata panggilan atau menandakan masuknya waktu sholat. Yang ketiga, tidak bersahutan. Maksudnya adalah bila azan dilakukan dengan cara sambung menyambung antara satu orang dengan orang lainnya dengan cara bergantian, hukumnya tidak sah. Yang keempat, muslim laki dan balik. Azan tidak sah bila dikumandangkan oleh non-muslim, wanita, orang tidak waras, dan anak kecil. Yang kelima, tertib lafalnya. Maksudnya yaitu dalam mengumandangkan lafal azan, urutannya harus benar dan tidak diperbolehkan untuk terbolak-balik. Namun para ulama sepakat bahwa untuk mengumandangkan azan tidak disyariatkan harus punya wudhu, menghadap kiblat atau berdiri. Hukum semua itu hanya sunnah saja, tidak menjadi syarat syahnya azan. Selanjutnya sunnah azan. Yang pertama, hendaklah muadzin suci dari hadas besar dan kecil. Yang kedua, hendaklah ia berdiri menghadap kiblat. Yang ketiga, menghadapkan wajah dan lehernya ke sebelah kanan ketika mengucapkan hayya 'alas shalah dan ke sebelah kiri ketika mengucapkan hayya 'alal falah. Yang keempat, memasukkan kedua jari ke dalam telinganya, karena ada pernyataan Abu Juhaifah. Beliau mengatakan bahwa saya melihat Bilal azan dan berputar serta mengarahkan mulut ke sini dan ke sini, sedangkan dua jarinya berada di telinganya. Yang kelima, mengeraskan suaranya ketika azan, sebagaimana yang dijelaskan dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena sesungguhnya tidaklah akan mendengar sejauh suara muadzin baik jin, manusia, adapun sesuatu yang lain, melainkan mereka akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Nah, selesai materinya itu. Setelah ini ibu akan memperlihatkan cuplikan azan dan iqomah. Setelah kalian lihat cuplikan azan dan iqomah, kalian latihan sebentar mengenai azan dan iqomah. Setelah itu praktek satu-satu ya. Yang perempuan iqomah, yang laki-laki azan. Oke, siap? Siap. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah.
Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis sholatu, qad qamatis sholah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Nah, baik, cuplikan videonya sudah selesai, materi juga sudah Ibu jelaskan. Ada yang ingin ditanyakan? Apa sudah jelas? Nah, sudah jelas ya. Terima kasih. Oke. Ke selanjutnya yaitu praktek. Oke, untuk mempersingkat waktu, jadi nanti kalian maju 5 orang. Kebetulan di sini ada 5 orang perempuan dan 5 laki-laki. Jadi sekalian aja. Jadi 5 orang perempuan langsung maju dan praktik iqomah. Nanti setelah perempuan maju, setelah perempuan selesai, gantian laki-laki. Laki-laki praktek 5 orang juga sekaligus maju. Terus kalian yang laki-laki praktek azan ya. Oke? Oke, sekarang langsung aja yang perempuannya yaitu Amelia Smarani Putri, Astri Bulan Cahya, Cika Aulia, Destiani, dan Vika Denova. Silakan maju praktek iqomah. Ya, silakan. Ya, bagus. Alhamdulillah ya, bisa. Nah, sekarang gantian laki-laki nih. Bisa nggak nih laki-laki? Azan harus bisa dong ya. Masa laki-laki nggak bisa? Oke, yang laki-lakinya Dilan Azura Virgil Ovian, Fauzan Nurjaman, Farel Rijaldi, Faris Yuri Ganusi, dan Muhammad Akbar Nugraha. Silakan maju untuk praktek azan. Ya, langsung aja. Ya, bagus ya. Silakan duduk ya. Terima kasih. Oke, baik anak-anak, materi hari ini telah selesai. Terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Nah, apa kesimpulan materi hari ini? Ya, benar. Azan adalah pemberitahuan atau pengumuman masuknya waktu sholat fardu, dan iqomah adalah pertanda sholat jamaah akan segera dimulai. Hukum azan menurut jumhur ulama adalah sunnah muakkadah, yaitu bagi laki-laki yang dikerjakan di masjid untuk sholat 5 waktu dan juga sholat Jumat. Selanjutnya, di antara syarat-syarat azan adalah telah masuk waktu, harus berbahasa Arab, tidak bersahutan, muslim, laki-laki, akhil balik, dan tertib lafalnya. Oke, selanjutnya untuk tugas di rumah kerjakan halaman 48. Silakan kerjakan dengan teliti dan tepat waktu ya. Nah, sebelum pembelajaran kali ini kita tutup, marilah bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita tutup dengan doa di dalam hati. Silakan ketua kelas memimpin doa. Ya, terima kasih. Anak-anak, Ibu mohon maaf bila ada kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.